Pak Lutfi, kita Iya, ada di Malang ya? Iya, ada di Malang. Di pinggirannya kota Malang yang berbatasan Kabupaten, Pak. Nah, Kabupaten Malang Ya. berbatasan dengan Kediri. Kabupaten Kediri. Iya. Ya, oke. Nah, sekarang ini kita berada di Candi Bojok. Ya. Ya, jadi dari catatan Belanda pun masa kolonial itu sudah dicatat. Ya, betul. Tetapi informasi tentang candi ini itu masih kurang gitu. Iya, ya. Masih kurang yang secara formal atau dari sudut pandang akademis, sehingga masyarakat itu punya pemahaman sendiri, penamaan sendiri, karena candi ini pada dasarnya sudah lama dijadikan punden oleh masyarakat, ya, jadikan tempat acara ritual, terutama untuk syuro ya, syuro Secara tahunan ya, secara tahunan ada di sini. Tetapi mungkin ada beberapa referensi yang terkait dengan ini, ada prasasti atau apa, karena mungkin ada prasasti yang terkait dengan Bojok ini yang ada di, kalau nggak salah ada di Museum Nasional ya. Nah, iya. Iya. Ya, mungkin Pak Lutfi bisa menjelaskan. Ya, terima kasih Pak Syed. Jadi ini kita sekali lagi berbagi pengetahuan untuk masyarakat kita. Ya. Karena cagar budaya Candi Bojok ini posisinya memang jauh dari pemukiman. Ya. Jadi wajar kalau memang informasi yang sampai pada khalayak ramai itu memang kurang. Ya. Ya. Candi Bojok memang nama itu diberikan oleh masyarakat sendiri. Ya. Karena berada di Dusun Bojok. Ya. Dan yang berikutnya, sejak Dinas Purbakala Belanda mencatat adanya tinggalan ini, Ya. dan kemudian juga namanya mengikuti, jadi nama Bojok itu. Yang kedua yang menarik dari Candi Bojok ini adalah struktur bangunannya, Pak. Ya, jadi ini unik sekali. Menurut saya ada beberapa unikum yang perlu kita sampaikan pada khalayak ramai tentang Candi Bojok ini. Ya. Yang pertama, Candi Bojok ini sekarang ini ada dua struktur bangunan. Ya, ada dua. Ada dua struktur. Yang utama itu posisinya agak lebih menjorok ke timur, nah, ke arah bukit itu ya. Ya. Nah, rupanya ini bukan bangunan yang utama. Yo. Karena ternyata pada bangunan ini didapatkan adanya sebuah arca dari batu andesit. Dan ikonografinya menunjukkan itu arca Siwa. Bukannya kedua-duanya candi ini ada arcanya, Pak? Betul, Pak. Jadi unikum yang kedua itu ternyata arca Siwa ini berdiri sendiri. Kemudian struktur yang kedua itu berisi arca Parwati. Parwati. Ya, Parwati adalah semacam sakti atau pendamping dari Dewa Siwa. Oke. Nah, hanya sayang arca Parwatinya itu sudah terputus, Pak, di bagian badannya. Berarti sudah pernah ada yang jadi dari laporan Dinas Purbakala Belanda dan juga dari dokumentasi BPJB, sebenarnya arca ini dulu utuh. Oh, terus dipotong. Pernah mengalami mutilasi ya. Ya. Ada pihak yang kemudian mengambil bagian tengahnya itu. Nah, jadi ini unikum yang kedua. Unikum yang ketiga itu adalah persoalan mengapa antara struktur untuk Parwati dan untuk Siwa dipisahkan. Oh iya. Nah, dan ini posisinya juga menarik karena cara pembangunnya struktur ini itu sampai hari ini kita belum mendapatkan misalnya pembatas ruang berupa pagar misalnya. Oh, iya. Umumnya kan kalau bangunan candi itu bangunan utama terpisah dari halaman-halaman yang di depannya. Nah, sampai hari ini juru pelihara di sini juga menyampaikan tidak ada informasi tentang adanya struktur pagar. Ya. Nah, ke arah barat dari candi ini. Mungkin belum ditemukan, Pak. Nah, mudah-mudahan itu. Jadi kita berharap nanti ke depan ada informasi tentang adanya struktur itu. Nah, yang berikutnya, Pak, terkait dengan tadi yang Pak saya sampaikan adanya data tekstual prasasti. Ini menarik sekali dan penting sekali. Memang dalam catatan Belanda, dan karena batu sekarang disimpan di Museum Nasional, dikatakan berasal dari Dusun Bojok. Ya. Nah, ada dua baris pahatan di batu prasasti itu. Bagian atas itu merupakan angka tahun. Ya. Tercatat angka 1, 3, 5, 9,
tarik saka. Saka ya. Tarik saka. Jadi kalau ditarik ke Masehi dengan konversi sederhana tambahkan 78, maka ketemu tahun 1500. 400. Oh, 400. 400. Nah, sekian ya kan. Okay. Nah, jadi sudah masuk periode abad ke-15 Masehi. Ah, ya, betul. Nah, ini menarik sekali karena apa? Di bagian baris kedua, Pak, itu ada aksara yang terbaca pangarep ya. Pangarep rabuyut jiwa. Apa artinya itu? Nah, umumnya angka tahun yang berupa angka itu di bawahnya sering diikuti dengan candra sengkalan umumnya. Tapi kali ini berbeda, Pak. Jadi dia bukan candra sengkalan ya. Pangarep rabuyut jiwa itu kalau dikonversikan ke angka tidak akan sesuai dengan angka yang ada di atasnya. Berarti dia bukan sengkalan. Jadi dia bukan sengkalan. Kita harus mencari tahu apa maksudnya. Nah, kata pangarep itu tentu saja terkait dengan apa yang diharapkan. Oh, harapan ya. Harapan ya, harapan. Kemudian rabuyut ini kata dasarnya adalah buyut, Pak. Buyut itu terkait dengan kelompok rohaniwan. Jadi masyarakat apa yang terdidik di situ. Iya. Nah, hampir sama dengan misalnya apa namanya kedewa guruan, mandala. Ya. Nah, dia ada atau kata lainnya kabuyutan. Ya. Nah, ra sendiri artinya terhormat. Ra. Nah, ra. Jadi ra itu terhormat, buyut itu sesepuhnya tadi. Jadi beliau yang terhormat. Okay. Mungkin namanya adalah jiwa itu. Jadi pangarep rabuyut jiwa. Nah, di sini ada gambaran yang menarik, Pak, bahwa di Bocok ini dahulu sejaman dengan adanya bangunan Candi Bocok ini terdapat komunitas terpelajar kabuyutan di sini. Ada kabuyutan yang dipimpin pada waktu itu adalah buyut jiwa. Buyut jiwa. Iya. Dan ini adalah gejala yang sangat umum pada masa Majapahit akhir, bahkan sampai ke Pantura Jawa. Di sana ada Prasasti Gosari. Itu juga tentang adanya seorang buyut. Jadi kabuyutan itu salah satu komunitas terpelajar yang hidup jauh dari keraton. Jadi kabuyutan itu kayak pesantren gitu ya? Betul, Pak. Untuk apa periode Islam itu mirip-mirip pesantren begitu. Nah, asrama, Pak. Betul. Jadi asrama atau wanasrama, kemudian mandala, kadewa guruan, kabuyutan. Nah, jadi ini adalah simpul, Pak. Simpul atau penyatuan antara data berupa struktur Candi Bocok dengan temuan prasasti Bocok itu. Antara angka tahun, kemudian sebutan rabuyutnya dengan karakter dari bangunan candinya masuk, Pak. Artinya sesuai. Sesuai. Ya. Nah, itu dulu, Pak. Nah, ini, Pak. Jadi kita lihat strukturnya secara arkeologis. Ini kan agak ya mungkin bagi saya yang tidak terlalu memahami masalah tinggalan Hindu Buddha, ini agak berbeda dengan yang lain. Kalau kita menyebut candi kan biasanya ada ruangnya. Iya. Tapi ini hanya sebuah kayak batur saja, terus ada umpa-umpa ya yang menunjukkan bahwa di situ dulu ada model tiang dan ada atap gitu. Jadi betul. Dia bukan bangunan candi yang utuh dan ada arca di tengah-tengahnya. Ini seperti ini bangunan apa sih, Pak, namanya? Iya, sebenarnya dalam data tekstual kita, baik itu prasasti maupun kakawin, kita mendapatkan puluhan nama bangunan suci dan tempat suci pada masa Hindu Buddha. Nah, di antara bangunan-bangunan itu yang cukup menonjol adalah sebutan yang berbunyi Dharma Kabaktian. Dharma Kabaktian. Ya. Nah, rupa-rupanya yang kita dapatkan di Bocok ini juga masuk kategori Dharma Kabaktian. Oh, jadi bukan semacam altar gitu, Pak ya? Bukan. Kalau altar itu bentuknya memang secara fisik dia hanya merupakan struktur yang terbatas tanpa perlu ada bangunan yang lain, dan di atas altar itu bisa ditempatkan sesajen atau media untuk pemujaannya. Sedangkan di sini ada struktur yang dibangun, bahkan ada pipi tangga untuk naik ke atas, kemudian ada bangunan bertiang yang melindungi objek pemujaan utama. Jadi Dharma Kabaktian menurut saya lebih tepat ke sana. Ya, itu. Di antara satu dari puluhan nama untuk bangunan suci dan tempat suci pada masa Hindu Buddha. Ya, dan kedua candi yang ada di Bocok ini kelihatannya modelnya sama, Pak. Iya, betul, setuju. Jadi memang apa yang ada di Bocok ini yang 1 dan 2 masing-masing dengan satu arca.
dan arca itu dilindungi oleh atap bertiang kayu. Oke. Karena kita masih punya bukti adanya umpak-umpak yang ada di tempat itu. Oke. Jangan lupa Pak, bahwa ini juga merupakan apa ya, arsitektur yang sudah ada sejak masa yang sebelumnya Pak. Maksudnya sebelumnya itu kapan? Ya, baik pada masa Majapahit awal maupun pada masa peralihan antara Tumapel Singasari ke Majapahit. Mungkin Pak Said juga ingat bahwa tahun lalu kita BPJB mempunyai kegiatan di Candi Watu Kucur. Oh iya. Nah, Watu Kucur di mana kita melihat bahwa ada yoni di tengah-tengah struktur bata, kemudian dikelilingi oleh umpak-umpak itu. Oke. Jadi objek pemujaan utama itu tidak dikelilingi oleh dinding yang menghasilkan garba gerha, tapi dia langsung dilindungi oleh atap yang ditopang oleh tiang-tiang kayu itu. Ya, itu sama dengan Kelinterrejo juga Pak, seperti itu. Betul. Nah, ini pertanyaan saya, apakah berbeda Pak? Atau ada tujuan khusus pembuatan struktur atau bangunan yang objek pemujaannya yoni atau arca? Ya, sebenarnya untuk masalah yoni dan arca itu intinya sama Pak. Bedanya begini, kalau ada yoni, itu di atas yoni tentu ada dua pilihan, apakah lingga atau arca dewa utama. Oh gitu. Iya. Oke. Sedangkan kalau hanya arca, dia bisa langsung ditopang oleh lapik. Jadi tidak perlu yoni. Tidak perlu yoni, tidak harus pakai yoni. Karena di pojok ini kita melihat data di lapangan bahwa baik itu arca Siwa maupun arca Parwati tidak ditopang oleh yoni. Oke, tapi kita lihat di Prambanan Pak. Yoninya justru di atasnya arca. Jadi yang kayak lingga itu adalah arca. Betul, memang tadi dikatakan bahwa di atas yoni itu kalau tidak lingga dia arca. Bisa arca. Bisa arca, dan arca itu terbatas. Yang boleh di atas yoni itu hanya arca Siwa, kemudian arca Brahma dan Wisnu. Oh gitu Pak. Ya, arca yang lain tidak boleh di atas yoni. Oke. Ya. Mungkin ada lagi yoni yang unik di candi ini, apa sih yang unik Pak? Yang membedakan dengan tinggalan-tinggalan hidup budaya yang lain. Ya, yang unik lagi berdasarkan topografi Pak. Jadi candi ini seolah-olah mengikuti kontur. Ya, dia berada pada di lereng gitu ya, di lereng, menjorok langsung mepet ke dinding bukit ini. Oke. Jadi ini tidak mengharuskan adanya pagar di bagian paling timur. Oh, belakangnya. Ya nggak ada, pagarnya sudah itu dinding bukit itu. Oke. Itu bukankah memang yang namanya candi yang ada di pegunungan semuanya begitu Pak? Ya. Yang di Penanggungan, yang di Gunung Klotok, pasti begitu. Nah, justru itu Pak yang harus kita sampaikan pada kalayak ramai bahwa kalau di dataran rendah umumnya candi itu apakah dia candi satu atau candi yang berkonsentris, itu tentu ada pembatasnya, ada pagarnya. Bisa pagar cuma 1 lapis atau bahkan sampai 3 lapis. Tetapi untuk bangunan yang berada di gunung yang dianggap sudah suci, maka seringkali tidak membutuhkan batas itu karena gunungnya sendiri sudah suci. Yang biasanya jadikan objek orientasi malah sudah berada di situ. Berarti sudah suci semua. Betul. Nggak perlu ada pagar lagi. Iya. Jadi ini hal yang perlu juga dipahami oleh masyarakat luas, bahwa memang percandian atau candi yang ada di gunung-gunung suci itu tidak perlu diberlakukan sama dengan candi yang di dataran rendah. Kira-kira apa lagi? Ada hal lagi yang perlu disampaikan Pak Lutfi? Nah gini Pak Said, karena lahan di mana candi ini berada ini kan lahan dari perhutani Pak. Oh gitu. Jadi ini kan terkait dengan. Ini mau bertanya ya. Waduh. Jadi ini ada beberapa stakeholder yang terkait dengan pengelolaan di sini dan pemanfaatannya. Dari kacamata Pak Said, bagaimana Pak untuk pengelolaan ke depan ini? Jadi candi ya atau objek cagar budaya apapun itu pengelolaannya boleh oleh masyarakat sendiri, jadi komunitas boleh, pemerintah daerah atau desa boleh, tapi tentunya harus ada kesepakatan lebih awal dulu. Kesepakatan. Jadi perlu ada duduk bersama. Boleh juga dikelola secara bersama-sama. Terpadu antara masyarakat. Dan yang paling penting adalah pemerintah, baik itu pemerintah daerah atau pemerintah pusat, harus membuatkan pedomannya. Regulasi. Ada regulasi hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh masyarakat. Itu yang paling penting. Dan satu lagi, terkait dengan ruangnya, yang menguasai lokasi ini, ruang ini adalah perhutani.
berarti harus juga sepengetahuan pihak pertani. Jadi tidak boleh semena-mena mungkin pemerintah desa langsung mau mengatur sendiri atau masyarakat mau mengatur sendiri. Tidak boleh seperti itu. Jadi harus duduk bersama, dibicarakan bersama, justru dikelola bersama. Itu yang penting. Apakah itu yang disebut manajemen sumber daya budaya Pak saya? Ya. Wah, itu salah satunya Pak. Ya. Saya perlu bertanya tadi karena memang Pak saya sudah mengawali bahwa di Candi Bojo ini rutin minimal setahun sekali. Itu ada adat di sini, dilakukan di sini. Ya itu memang tidak apa-apa Pak. Jadi namanya heritage atau cagar budaya, pemilik utamanya itu masyarakat sebenarnya. Jadi biarkanlah masyarakat memanfaatkannya, menggunakannya, tapi diarahkan supaya dia tidak mengganggu kelestariannya. Jadi tetap melestarikan. Nah, bentuk-bentuk kegiatannya itu justru mendukung pelestarian. Ya, saya kira saya banyak pertanyaan saja Pak. Oke. Itu ya Pak. Jadi itulah bincang-bincang kami tentang Candi Boco ini. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan itu bisa menjadi pengetahuan bersama kepada masyarakat, kepada generasi muda, dan kepada pelajar, mahasiswa, para peneliti. Ya tentunya tetap harus kita koreksi ya. Mungkin ada data-data baru atau referensi baru, tapi untuk sementara inilah informasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan dapat berguna buat kita semua. Amin.